Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jas Ansor. Jumpa sahabat Ansor. Oke, kali ini kita berjumpa dengan sahabat baru kita. Woi. Sahabat Ansor, sahabat kita semua, sahabat yang baru saja lahir dikeluarkan baru saja menginjakkan kaki di Kecamatan Kerejengan. Dan barangkali di Probolinggo juga baru ya 2 mingguan ya. Yeah, dua betul, mingguan. betul. Nih sahabat saya juga belum kenal ya sahabat ya. Kita kenalan di sini bersama-sama dengan sahabat saya tahunya Kepala KUA Kecamatan Kerejengan. Wis. Monggo Bat, siapa namanya Bat? Nama lengkapnya? Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman Hakim. Kalau di Jombang itu biasanya paling familiar dipanggil Hakim gitu. Hakim. Tapi kalau dulu semasa ngajar dipanggil Arif. Kalau di teman-teman NU biasanya Hakim. Hakim, Oke. sahabat Hakim. Sahabat berarti. Hakim. Rekan Hakim, sahabat Hakim. Sahabati. Oke. Nah, sahabat Hakim ini dengar-dengar ya rumornya merupakan kader awalnya di IPNU di PAC Kecamatan apa? Peterongan Oke. Jombang. Betul. Wah, di PAC Kecamatan Peterongan Jombang. Terus beralih ke Ansor. Melarikan diri. Melarikan diri. Itu tahun berapa dulu di Peterongan itu Di PAC? Peterongan di PACE penuhnya 2016 2018. Kemudian setelah itu saya loncat ke Ansor dari 2018 sampai sekarang. 2018 sampai sekarang. Ya, Wih. Sebelum lumayan enggak lama sih. Wah, iya lama sampean kalau dibanding saya. Saya itu 2020. Oh, Sahabat-sahabat yang jadi pengurus sekarang ini rata-rata masih baru di Ansor. Jadi ya kita cari pengalaman baru oke. di Ansor kan dengan sahabat-sahabat yang baru. Ada juga sahabat-sahabat yang sudah Tua. lama juga 2017, 2016 ada. Tapi ya seumuran dengan kita gitu. Jadi kaderisasinya di sini langsung Ansor. Oh, gitu. Luar biasa. Luar biasa kan ya. Tanpa IPPNU. Tanpa fatayat. Tapi menarik ya sahabat Hakim ini ya. Jauh dari Jombang, dari Peterongan dengan pengalaman berorganisasi yang ya lumayan sudah. Kalau sudah jadi kepala KUA berarti pengalaman di organisasinya sudah matang berarti. Insya Allah. Pangestunya. Itu kalau boleh tahu ya pengalaman organisasinya gimana itu jenjang karirnya di PAC dimulai dari di PAC IPNU itu ya apa dari kader dulu apa langsung jadi ketua apa gitu. langsung jadi penasehat gitu kan. Itu gimana itu jenjang karir? Siap. Terima kasih sahabat Umam. Umam. Siap. Sahabat Umam. Saya tadi itu tertarik dengan tulisan di sebelah saya ini, bersama malaikat mengawal NU di dunia maya. Ngeri. Ngeri kan Ini ya? ngeri banget ini, luar itu biasa. itu sampean kalau nanya ke sahabat-sahabat di PC di Jombang ya pasti ada juga. Ini kita kan membentuk tim akta sudah Betul, di PW iya. itu kan di akta. Siap, Sudah sosialisasinya sudah sampai ranting gitu, Sudah. di Jombang. Oke. Luar Cuma biasa. mungkin kalau kecepatan lebih cepat sini. Kok bisa? Saya apresiasi luar biasa untuk Ansor di sini. Wih, gitu. Termasuk media seperti ini di Jombang belum ada di Ada kecamatan kemarin? saya. Di kecamatan saya. Oh, di kecamatan. Iya. Mungkin Tapi- kalau di yang lain ada. Kalau di Jombang itu kemarin saya tahunya yang kolaborasi dengan Muhammadiyah itu kayaknya podcastnya, ruangan podcastnya apa ya? Yang ada sama Nano Bukar Superman itu yang YouTube itu ada. Cuma itu mungkin tingkatannya sudah PC. Tapi kalau di kecamatan sendiri setahu saya belum. Jadi saya apresiasi luar biasa ini. Kerejengan luar biasa. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat kerejengan. Ini kita coba-coba sebenarnya. Iya. Coba-coba Ya. sebenarnya. Terima kasih. Oke. Saya ingin sedikit cerita ini, cerita.
Dulu saya terjun di IPNU di NO itu bisa dibilang diceburkan. Wih, gimana itu? Diceburkan ini. Bukan menceburkan diri. Bukan menceburkan diri. Diceburkan. Tapi setelah diceburkan terlalu asik di jeburan itu sehingga enggak mau keluar. Itu masih SMA berarti? MA. Lulus SMA. Lulus SMA. Lulus SMA mau ke S1. Di situ ada dari teman-teman Ansor itu ingin menggerakkan lagi IPNU di kecamatan saya Peterongan. IPNU di kecamatan saya itu vakum layamut walayahya itu 10 tahun. Wih. Dari 2006 sampai 2016 itu IPNU-nya tidak hidup, tidak mati dan tidak ada regenerasi. Regenerasi. Jadi tidak ada pengurusnya, pokoknya matilah. Justru yang hidup Ansornya. Iya. Sehingga ketika itu sahabat-sahabat Ansor inisiatif mengumpulkan anak muda di Peterongan, kemudian dibentuklah PAC. Dan saya lah yang menjadi ketua PAC saat itu. Pertama. Oh, semenjak vakum dari 2006 itu. Betul. 2006 ke 2016. Langsung jadi Ketua PAC. Wah, Waduh, ini anugerah dan juga musibah. Kenapa saya bilang musibah? Karena PAC itu kan ibarat di pemerintahan itu tingkat kecamatan, Pak Camat. Sedangkan saya tidak punya kepala desa. Jadi rantingnya itu tidak ada. Belum ada sama sekali. Langsung dibentuk PAC. Tapi di saat itu memang PC penuh sudah ada. Kemudian saya terpilih, bismillah, disemangati sama sahabat-sahabat Ansor. Kemudian ya biidznillah, kalau saya bilang itu ya bukan kemampuan saya memang, ya atas izin Allah dalam jangka 2 tahun saya bisa menghidupkan 14 ranting. Wih. Seluruh desa di Peterongan sudah hidup di saat saya demisioner. 14 ranting itu. 14 ranting. Dan itu kalau diceritakan luar biasa. Luar biasa itu. Itu wah. Gimana? Dari kan saya kan beranggapan bahwa kan dari nol kan berorganisasi berarti. Ya, betul. Iya kan? Itu dari senior-senior, dukungan dari senior-senior itu kan ada kan harusnya kan. Pasti. Dari Ansor terutama. Dari Ansor ya. Dari Ansor terutama yang memotivasi dan juga backing. Jadi orang itu kalau tidak ada backing tidak akan kuat menghadapi cobaan. Wih. Makanya kan sekuat apapun manusia kita butuh backing yang namanya Allah gitu lah. Kalau di organisasi juga sama, kita tidak bisa bergerak sendiri. Ketika itu saya juga dibackingi atau disemangati sama sahabat-sahabat Ansor. Termasuk ketika awal itu saya dikasih tempat base camp. Itu rumah suwung Di kontrakan. enggak. Oh, Rumah kosong depan masjid, udah lama enggak berpenghuni, serem. Itu saya dipasrai ini buat base camp sampean sama teman-teman. Ketika awal anggota saya itu kurang lebih 25. Nah, nyari anggota itu sampean yang nyari sendiri apa dari teman-teman Dari sahabat Ansor. itu? 25 awal itu yang merekrut adalah teman-teman Ansor. Karena memang teman Ansor itu prihatin di IPNU kita tidak punya kader. Jenjang kader kan dari IPNU baru ke Ansor. Kalau IPNU-nya kosong otomatis Ansornya juga kosong gitu. Betul. Jadi dari keprihatinan itu akhirnya mereka mencarikan kader jumlah 25 dan semua masuk pengurus PAC. Dan 25 kader itu memang benar-benar pengen hikmat. Enggak juga. Terpaksa juga berarti. Iya. Tapi akhirnya kok bisa solid gitu. Nah, ini pertanyaan bagus. Nah, Terima kasih. Dari 25 kader yang ikut konferensi PAC saat itu yang bertahan istiqomah itu tidak lebih dari 10 orang. Ya. Itu memang sudah seleksi alam dan itu terjadi di semua organisasi. Itu IPP-nya apa IPNU-nya saja? Plus IPP. Plus IPP. Iya. Wah, ada penyemangat. Betul sekali. Iya, terus. Kalau Ansor penyemangatnya siapa? Buat ayat dong. Meskipun kalau di gereja kan itu nggak balance itu. Iya. Betul. Ansornya masih muda-muda kayak saya, jomblo kan ya. Fatayatnya itu sudah ada yang punya anak 3, 2. Inilah curhatan kaum Ansor. Lanjut. Ya, siap. Aduh, sampai mana tadi? 25 kader ya. Sebetulnya bukan kader ya, cuma anggota yang direkrut. Kemudian dari situ saya bergerilya bagaimana caranya dapat kader.
Sehingga kemudian saya, kalau ibarat orang itu terjun bebas ke desa-desa, termasuk teman-teman saya dulu ketika sekolah MTS, MI itu saya sambung lewat HP. Itu tujuannya untuk merekrut itu. Dan alhamdulillah barokah medsos, terutama barokah medsos. Saya sangat terkenang, ada desa namanya Bongkot di sana itu, Bongkot. Saya sulit banget untuk mencari kader di Bongkot. Dan saya tidak ada kenalan di situ. Akhirnya saya memanfaatkan medsos Facebook. Saya add yang cantik-cantik. Serius itu. Serius ya. Dan kebetulan salah satunya dari desa situ. Gitu. Ya, bisa dibilang wajahnya ya pokoknya lumayan. Masuk. Kemudian saya japri ya pendekatan, tapi giring saya adalah tujuan saya utama dalam bikin ranting di situ. Dan lewat IPP. Betul, lewat IPP. Memang daya tariknya luar biasa. Lewat IPP. Aduh. Terus. Dan sampai sekarang masih terkenang, dan dia juga masih ingat saya, dan sudah sama-sama nikah. Medsos itu akhirnya nyambung, saya sambung, gini-gini, saya punya teman, ayo kita agendakan kumpul bareng yuk gitu. Kita jadwal hari ini, pertama kita kumpul bareng, kita kasih sedikit NO gitu. Kemudian kita ajak, ayo gimana kalau kita ngadakan ranting IPPNU. Sepakat, akhirnya kita tentukan hari untuk rapat anggota desa itu, terbentuklah ranting. Dan itu berjalan luar biasa, barokah medsos saya bilang. Karena zaman milenial itu tidak akan pernah lepas dari media sosial. Ya kalau dipergunakan dengan bijak kan. Betul sekali. Dengan sesuai dengan kemauan kita untuk berharokah katanya itu. Iya betul. Sama dengan PDKT itu loh. PDKT itu kalau niatnya baik ya baik, tapi kalau niatnya jelek ya jelek. Sama dengan saya tadi kan bilang saya PDKT kepada IPPNU. Itu kan sama dengan PDKT kalau zaman kita muda. Tapi kan arah kita kan untuk menggerakkan Nahdlatul Ulama gitu. Iya, tapi saya bisa membayangkan bahwa di Kecamatan Peterongan waktu itu sangat mudah sekali pemuda-pemuda untuk diajak. Oh tidak. Nah iya gimana itu? Gimana? Ya, tantangannya itu betul. gimana? Tantangannya gimana? Ini berarti sudah pengalaman ini. Karena kita ngaca di Kerejengan sendiri ya di sini. Di Kerejengan sendiri pemuda kalau diajak, jangankan kita ngabdi di NU ya, ngabdi di Karang Taruna, semisal bergerak di Karang Taruna untuk memajukan desanya sendiri, ya mereka mau. Iya betul. Mau, tapi harus ada imbal balik. Betul. Nah gitu. Siap. Nah, gimana itu? Pertanyaan bagus dari sahabat Umam. Emang semua itu butuh pengorbanan. Pengorbanan memang. Saya dulu ngerekrut teman-teman yang dan dalam tanda kutip itu nakal gitu ya. Itu saya sengaja terjun ke dalam dunianya. Jadi saya ikut kumpul, tapi saya tidak ikut di dalam itu. Kemudian saya ajak pelan-pelan, akhirnya dia mau. Tentu di situ ada pengorbanan yang luar biasa. Namanya orang itu pasti mau timbal balik. Tidak mungkin kalau tidak ada timbal balik mereka tidak akan mau. Contohlah kecil, kita ngajak kumpul, kita sodako rokok, kita sodako kopi. Itu kan sepele, sebetulnya sepele banget lah. Tapi ketika kita kemudian mepet dia, ya insya Allah akan terbuka sendiri. Dan paling penting kalau menurut saya itu adalah wasilah kita dengan muassis Nahdlatul Ulama. Saya dulu ketika terpilih jadi PAC, ketua PAC secara terpaksa itu, setiap sebulan sekali saya ziarah ke makam Mbah Wahab sama Mbah Hasim sama Mbah Romli. Jadi di Jombang itu ada 3 punjer kalau menurut saya, di Mbah Wahab sama Mbah Hasim sama Mbah Romli. Tambah Beras, Tebu Ireng dan Rejoso. Kalau pengen nambah satu lagi ya di Denanyar, Mbah Yai Bisri itu. Mungkin barokah itu akhirnya mereka ada tergerak. Dan paling penting lagi ada satu lagi. Mereka tertarik itu karena saya kemas dalam perkumpulan yang buat mereka itu enjoy. Nyantai gitu, nyantai. Serius. Bahkan musik pun yang kita bunyikan ketika kumpulan itu enggak religius, tapi ya sesuai kesenangan mereka.
Jadi namanya orang mengrekrut itu kan harus pelan-pelan, tidak mungkin langsung kita paksa, tidak akan pernah mau mereka. Makanya pelan-pelan, kemudian baru lama-kelamaan digiring ke sholawat, giring ke ngaji, dan itu butuh waktu yang sangat lama. 1 tahun apa 2 tahun itu? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Dan kemudian saya bikin namanya Jam'iyah Banter, dan sekarang masih ada. Bisa dicek di Instagram, Facebook. Bahkan kami dulu pernah bikin Banter Express, itu kirim paket. Iya. Luar biasa. Masih jalan sampai sekarang ya? Masih jarang. Itu punya ada Banter fotografik, punya PAC. punya PAC. Wis, keren. Dan semua masuk di inventaris PAC dan dana keuntungan juga untuk PAC. Keren. Berarti ya berarti di sana sudah harusnya bisa kan? Sudah bisa Kayak gini nih kayak kita. Iya kan? Tapi kalau seperti ini belum. Kemarin di kepemimpinan yang baru bikin seperti ini hanya 2 kali rekaman, kemudian entah mungkin karena Capek yang edit. Iya. Karena itu biasanya kan ya semua orang tahu lah bahwa untuk membangun satu organisasi, apalagi kan sampean dari 2006 kemudian 2016. Iya 2006 kan, dari 2006 kan mati suri. 2016 kemudian sampean digugai lagi, dibangunkan lagi kan organisasi itu. Nah, banyak di kita itu beranggapan bahwa memang mudah untuk membangun sebuah organisasi, menghidupkan organisasi. Yang sulit itu mempertahankan. Betul sekali, betul. Apalagi sampean sekarang sudah jadi penasehat di PAC itu kan. Sudah. Iya kan? Kok tahu teman? Nah, ya harusnya sudah jadi penasehat. Kalau sudah jadi ketua berarti sudah jadi penasehat. Jadi penasehat. Nah, terus kemungkinan sampean ada di sini kan. Lebih banyak waktunya di sini. Siap. Gitu kan. Nah, seintens apa mereka berkomunikasi sahabat-sahabat Ibnu yang di sana itu. Oh, siap. Okay. Kemudian sampean yakin bahwa dengan komunikasi ini PAC Ibnu yang di sana itu tetap jalan. Yang di mana? Peterongan itu. Siap, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi setelah saya demisioner, itu sebetulnya sebelumnya saya sudah mencetak kader. Jadi jangan lupa ketika kita organisasi itu harus ada namanya kaderisasi. Itu harga mati sudah. Iya. Kalau sampean tidak mau cetak kader itu, maka nanti ya lama-kelamaan akan meredup dengan sendirinya. Betul. Dan alhamdulillah atas izin Allah juga setelah saya demis ada kader, dan kadernya sekarang sudah masuk PC, bahkan mau ke PW alhamdulillah. Kemudian sudah kader lagi, sekarang sudah masuk PC lagi alhamdulillah. Dan monitoring yang saya berikan atau pembinaan, saya selalu japri kepada ketua dan lain-lain. Ketika ada problem, ayo kita selesaikan bareng-bareng. Karena yaitu namanya orang banyak, kepala banyak, itu pasti banyak masalah. Jangan diselesaikan sendiri, kita ambil jalan yang baik, jangan sampai ada pertikaian. Bahkan sering sekali dulu itu problem muncul di Ibnu itu kan gini ya, Cinom, apalagi cowok cewek, itu sangat sering cinlok. Nah, sudah dimanapun itu. Jujur saja lah ya. Dimanapun itu. Cinlok. Jadi cinlok itu sudah melanda di Ibnu di mana-mana. Iya. Bahkan ketika sudah masuk pengurus pun itu cinlok masih ada. Dan ini memang berkah buat mereka karena menumbuhkan cinta. Tapi akan menjadi musibah ketika mereka berdua terjadi masalah dan dibawa ke dalam organisasi. Betul sekali. Dan saya dulu pernah menemukan salah satunya kemudian ada masalah. Nah, akhirnya koter itu apa bahasa Maduranya ya? Apa koter? Koter itu ya pokoknya koter lah. Nggak stabil lagi. Oh iya, nggak stabil. Nggak stabil. Akhirnya saya panggil dua-duanya. Kita sharing ini. Intinya kita ajak sampean di sini tuh tujuannya bukan cinta, tapi cinta sampean gunakan untuk Nahdlatul Ulama gitu. Bukan cinta hati. Kalau cinta hati itu bisa berbolak-balik, tapi kalau NU tidak akan pernah berbolak-balik. Oh iya. Keren. Kirain diajak ketemu langsung ngangkat. Masalahnya di sekolah. Sekolah ya. Nek Ansor alhamdulillah. Nah, terus gimana responnya itu? Apa? Responnya gimana? Responnya alhamdulillah, kemudian
mereka sama-sama sadar dan mau berbesar hati, intinya mereka kembali lagi aktif, walaupun ya tetap ada luka lah, tetap ada luka, dan itu sangat sulit dikembalikan. Minimal mereka sudah jalan lagi. Kebetulan ketika itu yang laki-laki ketua, perempuannya sekretaris. IPP-nya. Yes. Luar biasa, itu efeknya luar biasa ke bawah. Gonjang ganjing yang dibawa itu. Dan kemarin ketika saya pamit ke Probolinggo, ya kabar-kabar lah. Nanti kalau ada apa-apa, insya Allah saya ya pokoknya sharing, telepon dan lain-lain. Dan setiap demis itu ketua kan mesti jadi pembina, Ya, jadi penasihat. Dan itu selalu saya kader. Jadi kesan-kesan ataupun pesan-pesan saya selalu saya doktrinkan kepada kader saya, supaya mereka itu tetap stabil dan terus ada kader terus. Jangan sampai kemudian masa saya jaya, masa berikutnya jaya, masa jaya kemudian meredup. Jangan sampai, naudzubillah min dzalik. Dan tadi sempat bahas media, saya lupa. Mungkin kalau di sana itu tidak seperti ini medianya, lebih condong ke film pendek. Teman-teman di PAJ sekarang mulai sudah berapa ya? 20 film pendek ada. Mereka kayaknya lebih tertarik di situ. Kalau di Ansor Jombang itu ada Cak siapa ya? Cak Ukil. Nano bukan Superman. Itu subscribe-nya sudah banyak itu, subscribe-nya. Itu kan film-film pendek kan ya? Yes, film-film apa? Ya lelucon. Ya, betul. Dan anak-anak PAC yang Peterongan itu juga terinspirasi dari situ. Di Cak Ukil itu. Iya. Akhirnya mereka bikin film-film pendek ya dari teman-teman sendiri. Kemarin sebelum pas jos-josnya corona itu, mereka pindah dari film pendek ke cover-cover lagu. Akhirnya kemudian ya alhamdulillah menang dalam lomba-lomba gitu, cover lagu. Apa? YouTube ya, channel YouTube ya. Ibnu Peterongan ada. Ibnu Peterongan ya. Kita subscribe guys. Kita cari. Sinyal tidak stabil. Saya tidak mau menyebutkan kartu apa ini, tapi kalau di sini memang sinyal tidak stabil. Menghilang. Oke lah. Nah, kemudian sampean kan juga berangkatnya dulu ketika dimajukan ke Ibnu. Itu kan dari sahabat-sahabat Ansor juga kan. Betul. Nah, untuk kaderisasi ke Ansornya sendiri gimana? Betul. Apa di ke cabang Ibnu kebanyakan gini kan, lupa bahwa ketika mereka terlalu asik di Ibnu kan kadang ya naik ke cabang, naik tapi ke cabang, tapi lupa di Ansornya. Terus yang ngopeni Ansor itu habis gitu. Gimana itu? Siap, terima kasih sahabat umam. Jadi alhamdulillah mungkin barokah pengkaderan itu Ansor itu sempat kehabisan kader di masa saya itu karena tidak ada yang mau. Akhirnya kemudian di masa saya pengkaderan luar biasa. Setelah saya mau demis, saya pesan ke teman-teman, kita ini di NU kalau bisa sampai mati ya di NU. Di NU itu ada jalan yang berjenjang teman-teman. Kalau di Ibnu kan rekan-rekan kita. Kalau sampean jaya di Ibnu, Ansornya malah kolab. Betul. Karena ketika saya jaya, kebetulan ketua Ansornya itu kurang aktif ketika itu. Tapi berhasil mendorong sampean. Yang sebelumnya. Oh iya. Kemudian saya naik kan ada konvensi lagi. Nah, di masa itu yang turun. Kemudian ya hampir layamut walayah ya gitu. Kemudian teman-teman saya peseni dan alhamdulillah di masa saya yang sekarang semuanya sudah masuk Ansor semua dan semua sudah jadi ketua ranting. Yang kader-kader saya di Ibnu itu. Ya alhamdulillah lah, barokah itu. Sampean kok enggak langsung ke PAC Ansor? PAC Ansor. Sebetulnya sudah ditawari. Tapi apa ya? Saya dulu itu dari PAC mau naik ke PC. PC yang sekarang nyalonkan jadi PP ini. Mas Haidar itu adalah masa saya. Jadi yang dulu ketika pemilihan di Jombang termasuk yang milih Mas Haidar itu ya saya dan kawan-kawan dari Peterongan. Kemudian saya mau masuk ke PC, saya melarikan diri nikah. Akhirnya yang naik teman-teman, saya hijrah ke kecamatan sebelah.
Jadi itu Istri, ikut kecamatan istri, Baba lagi. Ketika itu saya memang diam dan sengaja ingin menenangkan diri lah dari hiruk pikuk organisasi. Oh. Tapi entah apa ya, mungkin ya barokahnya NU atau memang panggilan alam enggak tahu. Saya sendiri itu didatangi sama kader Ansor di situ. Langsung ditunjuk sampai jadi ketua Ansor. Ranting. Ranting. Kemudian sudah jalan. Padahal kan orang baru sampean. Orang baru padahal saya, orang baru. Ya Allah, orang baru. Karena mungkin ya sudah dengar jejak saya di kecamatan sebelah mungkin. Kemudian 2 tahun, ini ada perombakan di PAC. Kemarin saya ditawari masuk ke PAC. Enggak dulu saya tak di ranting saja, masih nyaman. Usia saya juga masih kecil gitu. Iya. Masih fokus masih di bawah aja. nenangin istri dulu. Masih fokus Betul. nganu kader, buat kader aku. Mau buat kader ini masih. Dan ketika saya mau ke Probolinggo kemarin, saya sempat bilang ke ketua PAC, Bat, kalau kita manggil kan Bat di Ansor itu, Bat, saya ini sudah tugas di Probolinggo, jadi saya tidak bisa sepenuhnya mengurus ranting saya. Bagaimana kalau ketuanya diganti saja? Oh jangan, tidak boleh, sampean saja, tidak apa-apa. Wah, saya tambah membuat ini. Tapi alhamdulillah kemudian teman-teman yang kayak wakil, sekretaris dan lain-lain, mereka yang justru kemudian gajuli atau menggantikan peran saya. Alhamdulillah, dan ya alhamdulillah masih jalan di Berarti ranting. sampai ranting itu aktif ya. Keren berarti. Rantingnya. Iya. Alhamdulillah. Keren ya. Masya Allah. Masya Allah. Sampean Kadang saya juga tidak percaya, saya ini siapa? Iya, sampean harus banyak ngasih motivasi ke sahabat-sahabat yang di sini itu. Sahabat-sahabat, khususnya sahabat-sahabat Ansor. Saya juga perlu dimotivasi. Oh, gak usah sudah. Nanti ya untungnya kan komunikasi sahabat-sahabat Ansor itu langsung gercep. Katanya ketua kan kemarin kan di Ansor itu semuanya ada. Iya, siap. Guru ada, terus yang jadi petani ada, yang di KUA ada. Nah ini untungnya ada kader kita yang di KUA. Jadi ada sahabat hakim ini datang dari Jombang, langsung dikorek-korek sama sahabat-sahabat itu. Wah ternyata kader Ansor. Gitu. Wah makanya kan langsung ketuanya kemarin kan. Iya. Pak Basori itu. Ketuanya langsung nyamperin, wah barokah mas. Barokah, alhamdulillah. Barokah kan ya? Barokah. Ditemukan dengan sahabat-sahabat. Insyaallah nggih. Memang saya ketika terima SK itu saya sedih sebetulnya. Karena satu ya bisa keluarga, bisa anak istri. Akhirnya saya sebelum berangkat ke sini itu saya sowan ke Mbah Wahab. Saya itu kalau sedih mesti ke makamnya Mbah Wahab. Pasti itu. Kadang jam 12, jam 11, pokoknya istri tidur, anak tidur saya berangkat sendiri. Deket berarti ya? Setengah jam lebih lah dari rumah ke makam itu. Ya hampir 45 menit. Jadi saya kalau malam itu kan tenang, enak. Saya curhat itu ya. Pokoknya saya isi hati saya curhatkan. Intinya saya, ya Allah berikanlah saya barokah. Ya sebagai ya semoga barokah gitu aja wis, minta barokah. Lalu kalau saya datang ke sini survei ke lokasi itu, saya lihat sebelah masjid, sebelah kok MWCNU ini. Alhamdulillah. Berarti sampean survei dulu ke sini? Sudah survei tanggal 24 Maret. 24 Maret. Saya nerima SK 23 Maret. 24 langsung ke sini sama anak istri. Iya, enggak sendiri sama adik saya. Oh, sama adik. Motoran. 23, nah? Motoran. Iya, motoran. 23 malam saya sowan, kemudian 24 ke sini. 24 ke sini kemudian baru tugas per 1 April. Berarti 24 itu ke sini cuman Lewat muter-muter. saja. Iya. Lewat. Iya. Sama-sama saya rekam gini. Wah, alhamdulillah. Jejer MWC. Gimana itu kesan pertama sampean survei itu? Alhamdulillah. Ya ketika Berarti saya sampean ketika tahu berdampingan dengan masjid dengan MWC sudah tenang ya? sudah tenang. Oh. Padahal saya berangkat tuh hati antara sedih, semerawut lah pokoknya. Saya seakan enggak lah, saya enggak mungkin ke sana, saya enggak mungkin ke sana. Tapi kemudian saya masuk di Kedajengan masuk tempat ini, seakan hati itu langsung adem gitu loh. Alhamdulillah.
Kenapa ya? Mungkin karena ijo itu sehingga iya. Auranya kan langsung cat hijau luar semua. biasa itu. Apalagi saya kaget tuh, MWC kok gedungnya sebesar ini gitu, Mas. Luar biasa ini. Sampean harus sowan-sowan nanti lah kapan-kapan kita ziarah bareng ke Mas Syahih. Iya, monggo. Kalau ke Jombang bisa nanti mampir. Iya, itu harus diagendakan itu memang. Siap. Iya. Wah, menarik ya sahabat-sahabat. Nah, tadi berproses di PAC mana? Peterongan. Ibnu Peterongan. Kemudian di Ketua Ranting Desa Janti, Jogoroto. Kemudian pindah ke Ketua Ranting. sudah tetap di situ. Oh itu. Oh berarti sampean 2 periode. pulang nggak di Ranting di Peterongan sampean ya? Sudah beda kecamatan. Sudah pindah kecamatan yang di Ranting. Oh ibnunya sudah purna. Sudah pernah demis. Oh gitu. Jadi pembina. Menghina juga. Kalau nggak becusan di bawah kan harus dihina itu. Kamu gimana? Itu biasanya sama Mas Bom itu. Sahabat Bom itu kan ya sering menghina rekan-rekan lah yang nggak becus itu. Aduh, Menarik dinamika kemudian pengalaman ternyata kita dengar tadi ya dari pengalaman dari sahabat Hakim ini. Padahal baru satu pengalaman ini, belum dari pengalaman sahabat-sahabat yang lain. Ternyata dinamika sahabat-sahabat kita yang berjuang berkhidmah di NU itu macam-macam memang. Betul. Macam-macam. Ya setiap PAC, setiap kecamatan, setiap cabang, bahkan di setiap wilayah pun ya dinamikanya berbeda-beda gitu. Betul. Kan. Dan menarik buat kita semua bahwa banyak yang kita dapat, utamanya tadi itu yang saya sangat menarik ketika Ibnu IPPNU-nya itu collab kan selama beberapa tahun. Kemudian sahabat Ansor yang mendorong, membangun. Kemudian setelah beberapa tahun Ansornya yang collab. Itu apa? Kalau Ibnunya collab kan masih ada Ansor kan yang nyemangatin. Kalau Ansornya yang collab Disemangatin Ibnu. Iya. Alhamdulillah. Gimana waktu itu? Timbal balik. Jadi ketika ketua Ansornya ketika itu kurang aktif, itu saya deketin. Mendekati, ya. Satu saya deketin MWC, kemudian saya deketin wakil ketua, sekretaris, bendahara dan lain-lain. Ayo gimana ini Ansornya biar jalan, biar bangun lah. Kita biar tidak tidur, masa bangunin Ibnu bangun, Ansornya malah tidur. Kan kebalikan, ayo kita bangun. Akhirnya ketika ketuanya sudah mulai tidak aktif, pergerakan muncul dari bawah. Dan itu kita semangati sport dan lain-lain. Ya intinya timbal balik. Kita dibangunkan, kita juga harus mau membangunkan. Tapi tidak ada boikot ketua kan? Tidak ada, aman. Kan? Alhamdulillah sampai ya. dia misioner aman. Oh. Aman, tidak ada seperti itu. Ya memang organisasi ya gitulah. Kadang ada yang aktif, ada yang tidak. Itu sudah lumrah. Itu dinamika dalam organisasi. Iya itu maksud saya tadi, ada masanya. Kalau cuma membangun, ya kita semua bisa membangun. Untuk mempertahankan di beberapa generasi di bawah kita itu yang sulit. Luar biasa. Jadi usahanya sahabat Hakim ini luar biasa. Ada apa ya? Kalau saya bilang setiap konferensi PAC ketika ketua terpilih itu malamnya mesti saya japri dan saya telepon. Sama jadi ketua PAC itu jangan enak-enak. Jadi ketua PAC itu bebannya berat gitu saya bilang. Semua calon waktu itu. Pokoknya yang terpilih. Yang terpilih. Sudah 2 kali, 2 periode itu. Jangan tenang-tenang karena ketika sampean diam maka bawah sampean juga akan diam. Tapi ketika sampean aktif, ikut aktif. Dan di organisasi itu pasti ada masalah, pasti itu sudah. Ketika sampean punya masalah, pengalaman saya mesti saya kasih amalan. Amalan. Jadi itu hanya japri ketua saja, yang lain tidak ada yang tahu. Ini mungkin momen spesial ya. Jadi kalau sampean punya masalah yang sekiranya
sampai itu sulit dan tidak bisa menyelesaikan, sholatlah hajat 2 rakaat, kemudian kirim Fatihah ke Masjid NU, baca Fatihah 313 kali. Kalau masih belum selesai, sampai datang ke makam Mbah Hasim, Mbah Wahab, insya Allah kelar, insya Allah kelar. Saya pernah pengalaman satu, Iya, gimana luar itu? biasa ini. Menarik. Ini Ketika itu saya di PAC mengadakan Makasta sudah sukses. Kemudian sama PC disuruh mengadakan Lakmut. ya. Lakmut itu adalah tingkatan setelah Makasta. Dan ketika itu di Jombang belum ada Lakmut di tahun itu. Ya. Dan hanya kita yang mendapatkan mandat untuk mengadakan Lakmut. Ketika itu dana yang terkumpul minimalis. Ya, kita Luar biasa ya, ini, tahu kan, minimalis. NU kan, Iya, NU sudah kan. biasa. Kalau di NU kan nggak ada anggarannya. Lillah walillah. Lillah. Aduh. Dan ketika kita sudah persiapan Lakmut dengan dana yang minimalis, ternyata semangat peserta itu luar biasa. Dari kabupaten ada, bahkan dari luar kabupaten ada. Bojonegoro ada yang daftar, Nganjuk ada yang daftar. Saya ini seneng tapi susah. Seneng banyak pesertanya, susah ndak ada dana. Minim dananya. Aduh, itu tidak akan pernah terlupakan. Kemudian di saat sudah hamin seminggu lah, hamin 7, itu dana kalau dihitung Mas, sahabat, tahu sendiri ketika itu saya belum bekerja, masih ngajar honorer dan ya gajinya pas-pasan. Yeah. Kalau maupun saya mau talangi itu tidak akan pernah cukup. Aduh, akhirnya saking pusingnya saya ke makamnya Mbah Hasim. Ya. Di situ saya pagi sampai siang dan teman-teman tidak ada yang tahu. Nah, saya anggap itu tanggung jawab saya. Saya di situ pokoknya curhat banyak sampai saya itu ketika itu ada wartawan radio dari Jogja. Ya. Itu tanya-tanya ke saya, itu saya jawab, ini kenapa kok ke sini? Saya berdoa kepada Tuhan saya, Mbak. Yang tanya itu non Islam. Ya, banyak kemudian mungkin barokah dari sowan muassis itu. Ya alhamdulillah. Donatur itu datang dengan sendirinya tanpa diundang. Dan setelah acara dana yang asalnya itu menjadi plus. Subhanallah, alhamdulillah. Amin seminggu. Ketika itu ada yang langsung bilang, saya siap aqua segini, saya siap konsumsi segini, saya siap mobil untuk angkat segini, saya siap dana untuk ini. Saya langsung tepuk jidat, masya Allah, ini loh benar-benar daunnya Mbah Hasim Asy'ari, luar biasa. Intinya kita harus tekad kuat selama kita menghidupkan agama Allah, Nahdlatul Ulama, insya Allah ada jalan. Dan daunnya Mbah Wahab itu juga kemarin gimana? Ya gimana itu? Kalau ya ada daunnya itu guncang kuburan saya gitu. Gimana itu? Tuh lupa aku. Dan yang paling keren tuh, Mas, pemateri Lakmut saya itu tidak ada yang mau nerima amplop semua. Pada Lakmut itu kan sudah tingkatannya PW lah, kalau kata kasar itu sudah tingkatan latihan kader yang sudah untuk yang atas gitu. Dan semua pemateri tidak mau menerima amplop. Saya geleng-geleng, masya Allah. Padahal jauh-jauh loh pematerinya itu, jauh-jauh. Mereka tidak mau. Bahkan jajan pun tidak dibawa. Masya Allah, alhamdulillah. Keren. Jadi barokah itu kita memang nggak bisa ngelihat barokah itu gimana ya. Iya. Tapi ada aja gitu. Kita yakin ada aja gitu. Dia dari pengalamannya sahabat Hakim ini. Nah, ini terakhir sahabat ya. Terakhir. Wah. Ini sebenarnya kalau podcast lama nanti yang lihat bosan jangan dikeluarkan sekarang semua. Kita ada sesi lain lah nanti. Insyaallah. Terakhir sahabat. Nah, tentunya kan kalau di Ibnu, di Ansor itu kan dinamikanya beda. Nah, perbedaan apa yang sampean rasakan? Oh, betul. Ketika berorganisasi di Ibnu kemudian pindah ke Ansor. Gitu. Betul sekali. Gimana giroh harokahnya beda, perbedaannya seperti betul. apa? Kalau di Ibnu itu yang dibahas ya jodoh.
Paling gojlok kan ya gitu aja. Iya. Tapi kalau di ansor beda, bukan jodoh tapi janda. Iya. Betul. Masya Allah. Tapi kalau bicara giroh ya giroh perjuangan yang murni ya, menurut saya masih di Ibnu ya. Tapi kalau sudah di Ansor kita sudah punya keluarga, pokoknya sudah girohnya ya sudah beda. Apa namanya? Dengan Ibnu sudah beda. Tapi kita tetap di NU dan itu sudah memang dinamika kehidupan seperti itu. Dan asik-asik saja kok kalau kita mau mengikuti alurnya ya asik-asik saja. Intinya jangan terlalu pakai hati. Jangan baper katanya. Jangan baper. Oke, sahabat Jas Ansor dimanapun Anda berada. Nah, itu tadi kita sudah mendengar pengalaman menarik dari sahabat Hakim, gimana sahabat Hakim berkhidmah di NU. Kemudian ya sahabat Hakim ini kita tahu tadi ketua PAC Ibnu, kemudian juga berkhidmat di Ansor setelah jadi ketua PAC. Kemudian berkat hikmahnya itu, barokahnya, dan beliau sekarang diamanahi sebagai kepala KUA Kecamatan Kerejengan. Masya Allah. Dan ya kita untuk sahabat-sahabat ya, ada beberapa sahabat kemarin juga. Kalau di NU ya hikmah. Iya. Barokah. Mungkin saya tambahin. Saya kemarin ketika tes itu saya tidak belajar. Dan saya ketika saya juga nggak pernah betul, belajar saya kalau tes. Ketika saya berangkat naik sepeda motor ke tempat tes itu, saya wasilah kepada Mbah Hasim, lagi-lagi Mbah Hasim. Mbah Hasim bawa Mbah Romli. Mbak Yai, saya ini adalah santri jenengan. Kalau jenengan akui santri, barokah khidmat kula, barokah jenengan sedaya, mungkin jenengan paringi lancar saya ujian. Dan saya jawab ujian itu ndak mikir Sallallahu Muhammad. Itu real. Dan saya ketika keluar nilai itu saya ndak yakin itu nilai saya. Masya Allah ya, luar biasa lah kalau kita bicara barokah di NU itu luar biasa. Pokoknya Gitulah. harus yakin lah. Santri emang gitu kok. Ujian gak usah dibaca. Kalau pengalaman saya ya di barokah itu banyak sebenarnya. Betul. Saya kan juga nyantri kan di Nurul Jadid. Alhamdulillah. Ya curhat saya ini sudah ya. Monggo. Jadi curhat barokah dari tadi. Saya nggak kepikiran mau kuliah di Jogja awalnya, tapi karena memang ditawarin ada SNMPTN itu kan ya, SNMPTN. Tiap hari selama saya kelas 3 saya kalau di sini tuh nyebutnya Astah Makbaro. Oh iya. Makbaronya Kiai kan di pondok itu setiap hari minta ke Jogja. Ternyata itu Barokah. nggak tahu aku ya itu barokah gimana dari semua teman saya di satu jurusan ya yang lulus cuma saya. Alhamdulillah. Nah itu gimana itu coba? Luar biasa ya. Kemudian yang kedua saya sudah di Jogja ini ya, saya mau ujian skripsi. Saya kan sampai 5 tahun di sana, semester 11 lah selesai. 5 tahun Hamin 3 mau ujian skripsi itu, wes saya nggak usah belajar. Saya kan ya memang sudah dari pondok, memang sudah dari nyantri dulu dari semenjak saya pondok. Nggak usah, yang penting sudah ikhtiar untuk mengerjakan ya. Siap. Sekarang tinggal ikhtiar batinnya ya. Betul. Kan, ya. Hamin 3 keliling ke Mbah Dalhar, Batu Congol kan, terus kemudian ke Sunan mana itu, Sunan Kalijaga, pokoknya muter-muter di Jawa Tengah itu sudah. Saya balik ke Klaten akhirnya 2 hari, Hamin 1 saya besok ujian, malamnya saya baru datang. Wah ini nggak usah belajar ini, nggak usah belajar kan ya. Set bangun jam 7, ujian jam 11 kan. Jam 7 itu masih saya nyari
seragam. Nggak punya seragam, nggak punya jas, nggak punya celana, nggak punya sepatu. Pinjam semua waktu itu. Woi santri wes. Santri. Ke kontrakan teman, saya pinjam jam 11 akhirnya ke, ternyata setelah masuk di ruang sidang kan ya, yang katanya teman-teman itu mengerikan di ruang sidang itu. Saya cuman 15 menit. Nggak usah presentasi, cuma baca abstrak. Setelah itu ditanyakan selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokah. Siap, alhamdulillah. Luar biasa, luar biasa. Jadi ya ikhtiar zahir kita ada, ikhtiar batin ada juga. Iya, betul. Nggak bisa dipisahkan memang. Kalau kita kan ya sebagai santri, mungkin kalau non santri kan ya belajar terus, belajar. Gitu kan. Betul. Belajar, ikut les. Sampai pinter. Ya, di santri itu ya tambahannya ada ikhtiar batinnya itu. Siap. Oke, sahabat-sahabat. Ada nambah lagi, nambah. Apa Sudah. Udah ini Oke. kasihan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat Jas Ansor, wah saya yang kasihan ini. Kita kantor. Tadi ceritanya katanya sampean itu berangkat setelah sahur ya. Iya. Iya. Sudah sahur. Nggih, betul. Setelah sahur. Setelah sahur. Iya. Nyampe sini jam 7:30. Kenapa? Keren. Hikmahnya saya harus sholat subuh berjamaah. Saya tidak bisa membayangkan. Tapi ya Jombang sini berapa jam? 3 3 jam. 3 jaman ya, 3 jam. Kalau sepi ya 2,5 jam. Kalau pagi kan sepi biasanya. Iya, itu betul. kan. Saya apalagi daerah Peterongan kan cuman kan. Iya. Saya bisa lah 2 jam. Oke, semoga sehat selalu sahabat Hakim. Amin. Semoga diberi kelancaran dalam mengemban amanah. Amin. Semoga bisa menginspirasi kita semua tentunya di Ansor, khususnya di Kecamatan Gerejengan. Siap. Itu saja Jas Ansor, jumpa sahabat Ansor. Kita bertemu lagi dengan sahabat-sahabat yang menginspirasi di pertemuan berikutnya, entah dengan siapa, yang tentunya juga menginspirasi kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.